Halo semuanya, selamat datang kembali di channel EDN. Salam sehat dan sejahtera buat semuanya. Di video kali ini kita akan belajar topik tentang polinomial yang kedua, yang isinya itu berupa teorema sisa, teorema faktor, dan teorema Vieta. Nah, pada teorema sisa yang perlu kita ketahui konsep dasarnya itu jika pembagi suku banyak berderajat n. Ingat ya, ini pembagi suku banyak berderajat n. Berarti yang dimaksud di sini adalah ds ya. Maka sisa baginya itu SS-nya itu adalah berderajat n kurang 1. Jadi kalau misalnya pembagi suku banyak itu ds itu pangkatnya 5, berarti di sini harus 4. Kalau misalnya berderajat 2, berarti di sini 2 kurang 1, 1 ya. Dia tetap turun 1. Nah, nih. PS suatu suku banyak dibagi dengan X kurang K. Nah, pembaginya kita lihat. Di sini S pangkat 1 pembaginya ya. Maka sisanya itu adalah berupa konstanta, yaitu sebesar PK. Karena ini pangkat 1, berarti pangkat 1 kurang 1 habis, berarti sisa konstanta. Nah, ini SS sama dengan PS. Ini sebenarnya sudah dibahas di video sebelumnya ya. Itu contoh soalnya saya misalkan PS-nya itu X pangkat 3 kurang 2X tambah 5. Nah, terus dia dibagi dengan ds-nya, misalkan ds-nya itu x kurang 3 pembaginya. Ya udah, ini berarti kan x kurang 3 sama dengan 0. Berarti s-nya 3. Tinggal dimasukin aja untuk mencari sisa bagi. S-nya kita ganti 3. Nih ya, P-nya kita ganti 3. Tinggal masukin aja. Berarti 3 pangkat 3 kurang 2 kali 3 ditambah 5, dapatlah sisa baginya itu. Oke. Nah, jadi ingat ya, jangan terjebak di bagian PS-nya ya. Ini yang dimaksud ini bukan PS-nya, tapi adalah DS-nya. Banyak yang silap di bagian sini. Pembagi suku banyak berarti DS. Kita fokus yang DS pembaginya nih. Kalau S pangkat 3 kurang 2S tambah 5 dibagi dengan X kurang 3 pangkat 1 ya. Berarti kita tinggal cari nilai S-nya 3 lalu substitusi. Udah dapat hasil. Nah, gimana yang berikutnya ini? Ini saya hapus dulu biar jelas. Ini gimana jika PS dibagi dengan AX kuadrat tambah BS tambah C? Nah, kalau pembaginya itu pangkat 2, berarti sisanya ini berupa suku banyak berderajat 1. Karena 2 kurang 1, 1. Nah, sisanya itu adalah MX tambah N. Atau kalian juga boleh memisalkannya sebagai AX tambah B ya. Ini juga boleh. Beda huruf aja ya, MS tambah N atau AS tambah B juga boleh, atau PS tambah Q juga boleh. Yang pastinya S-nya itu pangkat 1 ya, karena di sini pembaginya pangkat 2. Berikutnya, jika PS dibagi dengan AS pangkat 3 tambah BS kuadrat tambah CS tambah D. Nah, kita fokus di sini derajatnya. Kalau di sini derajat 3, berarti sini pasti 3 kurang 1 jadinya 2. Sehingga sisa baginya itu adalah KS kuadrat tambah MS tambah N. Oke, jadi kalau misalnya suatu suku banyak dibagi dengan X pangkat 3 kurang 2X kuadrat dan sekian. Nah, kita fokus ke derajatnya sisi 3. Berarti di sini kurang 1, 2. Berarti sisanya ini bentuknya harus seperti ini. KX kuadrat tambah MS tambah N ya. Nah, ini ya, masih ingat ya persamaan dasar pembagian yang di video sebelumnya. Itu adalah PX sama dengan HS hasil bagi dikali DS tambah sisa bagi. Ya, atau saya misalkan seperti ini ya di video sebelumnya. 7 itu sama dengan 5 kali 1 tambah 2. Oke, kita lihat contoh soal berikut ini. Tentukan sisa bagi pembagian suku banyak berikut dengan menggunakan teorema sisa. Nah, ini suku banyaknya. Ini adalah pembaginya. Nah, kita jangan terjebak ya, jangan terjebak dengan derajat ini, tapi kita harus melihat derajat pada pembaginya ini. Pembaginya ini derajatnya adalah 1. Nah, sehingga kita cari dulu nilai S-nya nih. S tambah 3, 0. Berarti S-nya itu sama dengan minus 3 ya. Lalu kita tinggal masukin substitusi S-nya dengan min 3. Ini saya buat PS dulu ya. Ini PS karena ini masih belum berubah. Lalu ini di bawahnya tulis P min 3 karena ini sudah dimasukin angkanya minus 3 ya. Ini masih S ya. Ini minus 3 kuadrat minus ini minus 3 kuadrat, S-nya diganti dengan minus 3. Minus 3 pangkat 3 nih ya.
hasilnya adalah minus 27, dikurang minus 3 kuadrat 9 tambah 3 kali minus 3, minus 9 ini minus 7. Jadinya ini adalah minus 36 minus 9 berarti minus 45 ya. Minus 45 minus 7 dapatnya adalah minus 52. Jadi sisa baginya itu SS itu sama dengan P-3 itu sama dengan min 52 ya. Ini S nya saya ganti dengan minus 3. Nah, contoh yang berikutnya, ini 2S pangkat 3 kurang 5S tambah 1 dibagi dengan 2S kurang 1. Nah, ini juga pangkat 1. Jadi, kita cari dulu S-nya setengah. Ini min 1 pindah jadi positif ya. Jadi, dapat setengah. Setelah itu kita masukin nilai setengahnya ini ke dalam S-nya ini ya. Ini P setengah ya. Ini masih S ya. Nah, setelah itu tinggal kita hitung ya. 2 kali setengah pangkat 3. Setengah pangkat 3 itu 1/8. Min 5 kali setengah, min 5 per 2. Tambah 1. Dan hasilnya ini tinggal samakan penyebut ini ya. Dapatnya 1 kurang 10. Ini kali 2 kali 2. Ini dapat 10 ya. Tambah nih 1 kali 4. 4 ya. Jadinya 1 kurang 10 minus 9. Tambah 4 adalah minus 5 per 4. Itulah hasil dari sisa bagi ya. Ini setengah. Ini hasilnya adalah minus 5 per 4 ya. Nah, kalau kita mau mencari hasil bagi dari konsep ini dengan metode Horner ya. Ini berarti kita buat di sini S pangkat 3. Di sini S pangkat 2. Di sini S pangkat 1 dan di sini adalah S pangkat 0. Nah, jadi ada pengecualian ya kalau kita mau cari hasil bagi ya. Ini sisa bagi ini masih aman, nanti hasilnya pasti harus min 5 per 4. Tapi kalau khusus hasil bagi, bentuknya seperti ini ada persyaratannya ya. Jadi kita coba dulu, ini S pangkat 3 nih 2. Di sini S pangkat 2 nggak ada ya, berarti 0. S pangkat 1 depannya adalah minus 5. Dan S pangkat 0 ini angkanya adalah 1. Nah, di sini kita buat S-nya itu adalah setengah ya. Konsep step berikutnya ini kosong. Ini buat tambah. Ini 2 tambah kosong, 2. 2 kali setengah, 1. 0 tambah 1, 1. 1 kali setengah, ini setengah. Nah, ini tinggal jumlahkan ya. Min 5 tambah setengah, berarti min 4 setengah atau min 9 per 2 ya. Nah, min 9 per 2 kali 1/2 berarti adalah min 9 per 4. Nah, 1 kurang 9 per 4 berarti jawabannya adalah minus 5 per 4. Nah, inilah sisa bagi ya. Sama ya, sisa bagi. SS. Nih, pas ya sisa baginya nih. Nah, untuk hasil bagi, kalau bentuknya pecahan seperti ini, kita lihat penyebutnya nih. Kalau dia per 2, berarti di sini harus dibagi 2 semuanya. Dibagi 2, ini bagi 2, ini juga sama bagi 2. Oke. Kalau di sini penyebutnya per 3, berarti ini per 3 per 3 per 3. Nah, jadi khusus pengecualian ini, kalau di video sebelumnya kan bilangan bulat ya, bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif. Nah, sementara kalau bentuknya pecahan, kita mau cari hasil bagi, ini kita ikuti penyebutnya. Kalau penyebutnya 3, berarti semua bagi 3. Kalau penyebutnya 2, berarti semua bagi 2 ya. Nah, sehingga ini hasilnya adalah 1, di sini setengah, di sini adalah min 9 per 4. Nah, sehingga HS-nya itu hasil bagi, ini S pangkat 3 ya, berarti ini S pangkat 2 ya. Ini S pangkat 1, ini S pangkat 0 ya. Jadi HS-nya itu adalah X kuadrat ditambah setengah S ya dikurang dengan 9 per 4. Nah, itulah hasil baginya. Sementara sisa baginya itu adalah minus 5 per 4 ya. Berikutnya, tentukan sisa pembagian suku banyak berikut dengan menggunakan persamaan dasar pembagian. Nah, ini suku banyaknya, ini adalah pembaginya ya. Jadi kita pakai ininya, ini ya, kita faktorkan dulu. Pembaginya ini menjadi X kurang 3 kali X kurang 1. Nah, setelah difaktorkan, ini S-nya berarti angka 3 dan angka 1. Nah, berikutnya kita lihat.
Ini adalah suku banyaknya, kita tulis kembali. S pangkat 4 kurang 7S kuadrat tambah 2S kurang 5. Setelah itu kita masukin angka 3 dan angka 1 ya. Nah, pertama kita masukin dulu P3. 3 pangkat 4 kurang 7 kali 3 kuadrat. Oke. Tambah 2 kali 3 kurang 5. Ini hasilnya adalah 19 ya. Berikutnya ketika S-nya diganti dengan angka 1 ya. Berarti 1 pangkat 4 kurang 7 kali 1 kuadrat tambah 2 kali 1 kurang 5. Hasilnya itu adalah minus 9. Nah, setelah itu, ini kan metodenya adalah persamaan dasar pembagian ya. Nah, kita tulis dulu rumusnya nih. Setelah itu kita step by step, kita masukin angka 1 dulu. Mau 3 juga boleh, mau 1 dulu juga boleh ya. Ini kita masukin angka 1. Nah, yang ini kenapa bisa 0 ya? Ini HS, ini DS-nya ini kita perhatikan ya. Di sini DS-nya adalah S kurang 3 kali S kurang 1. Ini tulis kembali ya. Jadi sisanya ini berhubung ini adalah pangkat 2, masih ingat ya yang di slide awal tadi. Berarti sisa baginya itu adalah MS tambah N. Karena di sini pangkat 2. Kalau pangkat 3 berarti KS kuadrat tambah MS tambah N ya. Nah, mudah-mudahan sampai sini udah paham ya nih ya. Nah, ini kita masukin angka 1. Nah, ini kenapa bisa 0? Karena 1 kurang 1 itu adalah 0. 0 kali apapun ini pasti adalah 0. Sehingga ini bisa langsung dihilangkan sih. Ini MS tambah N. S-nya diganti dengan 1 ya. Nah, setelah itu kita lihat P1 ini nilainya adalah minus 9 ya. Jadi minus 9 sama dengan M tambah N. Dapatlah persamaan yang pertama ya. Jadi persamaan yang berikutnya, ini kita ganti dengan angka 3. Karena angka 1 ini udah masuk ya. Angka 3 kita masukin. Nah, ini udah pasti 0 ya. Karena 3 kurang 3 udah pasti 0. 0 kali apapun ya sudah pasti 0. Ini S kali M ya. Berarti S-nya 3. 3 kali M, 3M tambah N. Nah, ini P3-nya tadi udah dapat 19 ya. Jadi 19 sama dengan 3M tambah N. Dapatlah persamaan yang kedua. Setelah itu tinggal dieliminasi ya. Ini mau tambah atau kurang terserah. Yang penting salah satu variabel bisa hilang. Nah, kebetulan di sini N-nya sama nih. Karena N-nya sama, berarti tinggal dikurang. N kurang N habis nih. Min 9, min 19 berarti min 28. M kurang 3M berarti dapatnya adalah minus 2M. Dan M-nya ini adalah minus 28 bagi minus 2 adalah 14 ya. Nah, setelah itu kita substitusi ke salah satu persamaan yang ada di atas ini. Ini saya substitusi ke persamaan yang pertama. Dapatnya adalah ini bukan eliminasi nih ya. Ini nggak ada garis sini ya. Ini minus 9, saya langsung main ini aja. M tambah N. Ini minus 9, ini 14 tambah N. Jadi N-nya itu adalah minus 23 ya. Ini langsung dapat N-nya minus 23. Setelah M-nya sudah dapat 14 dan N-nya minus 23. Oke, maka ini tinggal kita substitusikan aja ke SS-nya ini. Nih yang nih. MS tambah N tadi. M-nya 14 dan N-nya minus 23. Sehingga sisa pembagiannya adalah 14X kurang 23. Oke, berikutnya 2B. Nah, ini suku banyaknya, ini adalah pembaginya. Nah, ini pembaginya berderajat 3 ya. Sehingga otomatis sisa baginya itu sudah pasti KS kuadrat tambah MS tambah N ya. Nah, ini PS ya. Oke, dibagi dengan ini ya, kita faktorkan dulu. S pangkat 3 ini kurang 4S. Ini kan pangkat terkecilnya kan adalah S ya. Jadi S-nya kita tarik ke depan. S kali berapa? Dapatnya S pangkat 3 itu adalah S pangkat 2. Dikurang S kali berapa? 4S di sini 4. Nah, ini S kuadrat kurang 4 ya. Ini kita faktorkan jadinya adalah S tambah 2 S kurang 2. Ini ya, sama ya. Nah, setelah itu ini ada S-nya angka 0, ada S-nya angka minus 2, dan ada S-nya 2, ada 3 ya. Ini pertama S-nya 0. Kedua S-nya min 2, dan ketiga S-nya adalah 2 ya. Nah, kita akan substitusi ketiga angka ini ke suku banyak ini. Jadi kita mulai dari 0.
Ini 0 dapatnya adalah 4 ya. Jadi P0 4. P2 ini saya mulai dari sini. Dapatnya adalah 34. Dan P-2 ini dapatnya adalah setelah disubstitusi dapatnya adalah minus 18. Nih ya. Ini kalian tes hitung, mana tahu ada yang silap. Nah, setelah itu kita masuk ke persamaan dasar pembagiannya. Nih ya, kita mulai dari 0. HS ya, tulis tetap HS. DS ya pembagi. Ini adalah X kali X kurang 2 kali X tambah 2. Ditambah dengan sisa baginya, yaitu yang di atas ini ya. KX kuadrat tambah MS tambah N. Nah, ini sudah pasti 0 ya. Jadi kesimpulannya mau apapun itu, ini pasti 0 nih. Karena ini merupakan faktor dari yang ini. Ini 0 ya. Ini kan 0 S ya. Jadi 0 kali apapun sudah pasti 0. Yang depan tuh juga bisa dihilangkan kalau kalian udah paham konsep dasarnya ini ya. Jadi KX kuadrat S nya 0 di sini. Ini juga S nya 0. Dapatlah N-nya itu adalah 4. Nah, berikutnya kita masukin ke P2. Ini P2 juga sama. Di sini pasti hilang ya, karena udah terbukti 0. Terus ini K kali 2 kuadrat tambah M kali 2 tambah N. Ini 4K tambah 2M tambah N sama dengan 34. Nah, tadi kan N-nya udah dapat 4 ya, tinggal substitusi ke bagian sini. Dapatlah 4K tambah 2M sama dengan 30 persamaan yang pertama. Berikutnya, ini saya hapus dulu supaya lebih jelas lihatnya. Jadi berikutnya nih, P-2 ya. P-2 nih yang depan udah pasti 0 ini ya. Ini udah pasti 0. Sisa yang belakang nih, 4K kurang 2M tambah N-nya 4. Ini dapatlah minus 22 sama dengan 4K kurang 2M. Persamaan yang kedua. Setelah itu tinggal dieliminasikan ya. Ini 30 sama 4K tambah 2M. Persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua nih minus 22 sama dengan 4K kurang 2M. Nah, kebetulan nih variabelnya sama ya, koefisiennya juga sama. Ini plus 2, yang ini minus 2. Jadi supaya hilang, di sini buat aja tambah. Jadi otomatis dia langsung hilang. Jadi 4K tambah 4K itu 8K. Ini 30 kurang 22. 30 tambah minus 22. Berarti tambah ketemu minus, minus ya. 30 kurang 22 adalah 8. Dan K-nya hasilnya adalah 1. Berikutnya kita masuk ke persamaan yang pertama ini ya. Ini 30 sama 4K tambah 2M. Ini kita masukin nilai K-nya 1 dan dapatlah hasilnya itu M-nya adalah 13 ya. Berikutnya, setelah K udah dapat, M udah dapat, dan N udah dapat, ya sudah tinggal kita tulis ke sisa bagi ini. Bentuknya KX kuadrat tambah MS tambah N. Dari ini ya, ini pangkat 3, berarti ini harus pangkat 2. Dapatlah adalah X kuadrat, karena 1 kali X kuadrat ya. M-nya 13S tambah N-nya adalah 4. Berikutnya contoh nomor 3. Suku banyak PS dibagi dengan S kurang 1 bersisa 3. Nah, ini suku banyak kalau dibagi dengan pangkat 1, berarti ini kita langsung buat P1 ya. Karena ini S kurang 1, ini pangkat 1, berarti ini berupa konstanta nih ya. Berarti P1 sama dengan 3. Kita langsung main cepat. Ini kalau PS dibagi dengan S tambah 2, berarti langsung konstantanya yaitu adalah min 2. Berarti P-2 sama dengan 6. Nah, pertanyaannya jika suku banyak dibagi dengan S kuadrat tambah S kurang 2 bersisa berapa? Ini tadi udah dapat ya. P1-nya 3. Ini juga udah dapat. P-2-nya yaitu adalah 6 ya. Langsung cara cepat tadi. Berarti jika PS dibagi dengan S kuadrat tambah S kurang 2 bersisa berapa? Nah, pertama-tama kita buat dulu persamaan dasar pembagiannya. Masukin DS-nya ini. Lalu faktorkan. Ini sisa baginya kenapa bisa MS tambah N? Karena ini adalah pangkat 2 nih ya. Nah nih, kita fokus ke pertanyaan nih. DS-nya ini adalah pangkat 2. Sehingga ini adalah MS tambah N ya, pangkat 1 ya. Setelah itu, ini kita substitusi dengan angka 1. Dapatnya adalah 1 kurang 1, 0 ya. Berarti ini udah pasti 0 ya, yang depan ini. Ini M kali 1, M. Ini tambah N. Nah, P1 ini dapatnya di sini adalah 3. Ini tulis kembali 3. Sehingga persamaan yang pertama ini adalah M tambah N sama dengan 3. Persamaan yang kedua kita buat S ya adalah minus 2 ya. Ini minus 2 kali M, minus 2M tambah N.
Nah, sehingga ini adalah P-2-nya 6 dari sini ya. Jadi 6 sama dengan minus 2M tambah N. Ini adalah persamaan yang kedua. Ini ada minus ya guys. Berikutnya ini yang persamaan pertama nih 3 sama M tambah N. Yang persamaan kedua ini juga typo ya. Ini 6 sama dengan minus 2M tambah N. Nah, setelah itu tinggal dieliminasikan ya. Jadi N kurang N habis. Ini 3 kurang 6 minus 3. M kurang ketemu kurang berarti tambah ya. Jadi M tambah 2M adalah 3M. Nah, sehingga di sini dapatlah M-nya adalah minus 1. Berikutnya M tambah N sama dengan 3. Ini substitusikan ke salah satu persamaan. Ini saya ambil persamaan yang pertama ini ya. Jadi M-nya min 1 tambah N3 berarti N-nya adalah 4. Nah, kalau sudah dapat M-nya min 1 dan N-nya 4, ini kita udah gampang tinggal substitusikan aja. Berarti MS tambah N ya, M-nya min 1 kali S min S tambah N-nya 4. Berikutnya, suku banyak PS dibagi dengan X kuadrat kurang 1 bersisa 2X kurang 5. Berarti ini harus kita jabarkan lagi ya, karena ini pangkat 2. Ini ya, SS sama dengan 2S kurang 5. Nah, S kuadrat kurang 1 ini difaktorkan adalah S tambah 1 kali S kurang 1. Sehingga ini kan S-nya min 1 ya. Ini S-nya bisa min 1 atau S-nya sama dengan 1. Jadi saya ulangi lagi ya. Ini kebetulan ini kan pangkat 2. Kita faktorkan kan S tambah 1 kali S kurang 1. Sehingga S yang pertama ini min 1 dan S yang kedua ini adalah 1. Nah, setelah itu kita coba masukin P-1 dari sini. PS itu kan sama dengan SS ini ya. Jadi P-1 sama dengan 2 kali S kurang 5. Ini S-nya kita ganti dengan minus 1 ya. Berarti ini buat S dulu. Di sini kita buat P-1 sama dengan. Nah, dapatnya ini adalah minus 7. Berikutnya, kalau P-nya S-nya diganti dengan 1. Berarti ini P1 sama dengan 2 kali 1 kurang 5. Ini saya buat S ya. Ini P1 karena ini udah diubah angkanya. Sehingga 2 kurang 5 hasilnya adalah minus 3. Ini minus 7, yang ini minus 3. Berikutnya, berarti yang ini udah clear ya, udah jelas ya. Yang berikutnya ini PS dibagi dengan S kuadrat kurang 4. Ini kita faktorkan. S kurang 2 kali S tambah 2. Sisanya ini adalah S tambah 3. Nah, setelah itu ini S-nya nih 1 nih, S-nya 2. Ini S-nya adalah minus 2 ya. Ini S-nya 2 atau S-nya minus 2. Sehingga kalau dimasukin 2, berarti S-nya itu tinggal ganti 2 ya. 2 tambah 3, 5. Berikutnya kalau S-nya diganti dengan minus 2, berarti minus 2 tambah 3 adalah 1. Udah dapat ya, berarti udah dapat nilai P-1-nya min 7. Nilai P1-nya min 3, nilai P2-nya 5, dan nilai P-2-nya itu adalah 1. Nah, pertanyaannya, tentukan sisanya jika PS dibagi dengan X kuadrat tambah 3S tambah 2. Nah, ini kita tulis dulu persamaan dasar pembagiannya. Ini DS-nya kita ganti dengan X kuadrat tambah 3S tambah 2. Lalu kita faktorkan, dapatnya adalah S tambah 2 kali S tambah 1. Ini sisa baginya nih MS tambah N karena di sini pangkat 2. Lalu berikutnya langsung ke samping ya. Ini terpaksa nih saya hapus dulu ya supaya lebih gampang lihatnya nih. Ini oke. Kalau P-nya min 1 ya. Ini kalau P-nya min 1 dapatnya dari sini ya. Ini boleh min 2 dulu atau min 1. Berarti tinggal masukin aja nih min 1 tambah 2 kali min 1 tambah 1 ini udah pasti 0. Jadi depannya ini kita bisa abaikan nih ya. Sehingga P min 1 tadi udah dapat min 7 ya. Berarti min 7 sama dengan min M tambah N. Ini persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, ini ada HS nih, tinggal hilangkan aja ya, supaya nggak repot. Nah, persamaan yang kedua, P-2-nya nih dapatnya adalah 1, dapatnya dari sini ya. 1 itu sama dengan minus 2M tambah N, karena nih MS-nya itu
S-nya ganti dengan minus 2 ya. Jadi minus 2M tambah N, dapatlah persamaan yang kedua. Setelah dapat dua persamaan, kemudian tinggal dieliminasikan ya. Nih ya, tinggal dikurang ya, min 7 sama min M tambah N, ini 1 sama dengan min 2M tambah N, tinggal dikurang supaya N-nya habis. Dapatlah nih, minus 7, minus 1, berarti minus 8 ya. Minus M, minus ketemu minus jadi ya tambah, 2M kurang M adalah M, berarti M-nya ini adalah minus 8. Nah, setelah dapat M-nya minus 8, substitusi ke salah satu persamaan ya. Di sini saya memilih persamaan yang pertama. Nih ya. Dapatnya N-nya adalah minus 15. Sehingga sisa baginya ini SS itu sama dengan MS tambah N. Berarti M-nya minus 8 kali S tambah minus 15 ya N-nya ini. Nah, jadi untuk yang case ini, soal seperti ini bentuknya, ini kalian bisa buat dengan cara cepat. Pertama-tama kalian lihat dulu. Jadi triknya begini ya, kalian lihat dulu DS-nya itu yang dibagi itu pangkat berapa. Kalau pangkat 2 berarti SS-nya itu adalah MS tambah N. Lalu coba kita faktorkan dulu. Dapatnya ini adalah S tambah 1 dan X tambah 2. Nah, dari sini kita udah tahu bagian mana yang dipakai nantinya. Nah, jadi kesimpulannya yang dipakai tadi kan ini cuma 2 aja. Kenapa? Karena ini S tambah 1 berarti dari sini P-1. Sementara S tambah 2 dari sini P-2. Sehingga ini nggak ditulis, nggak jadi masalah. Ini juga nggak jadi masalah kalau tidak dijabarkan. Nah, jadi kalian boleh langsung main cepat. Yang saya cek di sini P-1 dan P-nya min 2. Karena yang dipakai cuma 2 saja. Itu triknya ya. Berikutnya, teorema faktor. Nah, jika suatu suku banyak PS habis dibagi oleh DS, maka DS itu disebut sebagai faktor dari PS. Jadi kalau di soal itu ada kata kunci habis dibagi, berarti udah pasti itu DS-nya itu ada disebut sebagai faktor dari PS. Itu adalah teorema faktor. Dan sisanya itu SS-nya sudah pasti adalah 0 ya. Jadi kalau teorema faktor berarti sisa baginya itu sudah dipastikan 0. Kita lihat dulu ya di sini. Buktikan bahwa S kurang 1 itu adalah faktor dari ini. Nah ini S kurang 1 0, berarti S-nya dapat 1. Kita coba hitung. Ini 2 kali 1 pangkat 3 2, 5 kali 1 pangkat 2 5, min 3 kali 1 min 3, dan sini adalah minus 4. Jadi 7 kurang 7 adalah 0. Nah pas ya, sisanya itu sudah pasti 0 ini. Oke, itulah yang disebut sebagai teorema faktor ya. Nah maka terbukti S kurang 1 itu adalah faktor dari 2S pangkat 3 tambah 5S kuadrat kurang 3S kurang 4. Jadi kalau di soal ada kata habis dibagi, faktor dari berarti sisanya sudah pasti 0. Oke, ini udah terbukti ya, S kurang 1 itu adalah memang faktor dari suku banyak ini ya. Nih, memfaktorkan suku banyak. Ini ada persyaratannya ya. Jika jumlah koefisien sama dengan 0, maka salah satu faktornya adalah X kurang 1. Nah, ini harus diingat ya. Jika jumlah koefisien suku berpangkat ganjil itu sama dengan koefisien suku berpangkat genap, maka salah satu faktornya sudah pasti adalah X tambah 1. Jadi untuk poin yang pertama, jika jumlah koefisien itu semuanya adalah 0, maka salah satu faktornya sudah dipastikan X kurang 1. Oke. Kalau jumlah koefisien suku berpangkat ganjil itu sama dengan jumlah koefisien suku berpangkat genap, udah pasti adalah X tambah 1 ya. Nah ini, jika bukan termasuk poin 1 dan poin 2 gimana? Nah maka kita lihat, tentukan faktor bilangan asli dari konstanta atau suku tetap yang disebut P, yang nggak ada variabel S itu tadi ya. Jadi yang poin B, tentukan faktor bilangan asli dari koefisien suku berpangkat tinggi itu disebut sebagai Q. Jadi ini saya misalkan P itu sebagai faktor bilangan asli dari konstanta yang belakang itu, dan Q itu adalah koefisien faktor bilangan asli dari koefisien suku berpangkat tertinggi. Oke. Nah, setelah itu tentukan semua kemungkinan dari nilai plus minus P dibagi dengan Q. Nah, setelah itu tentukan nilai suku banyak untuk setiap nilai
plus min PQ. Oke, apabila di perolehan nilai suku banyak sama dengan 0, maka QX tambah P adalah salah satu faktornya. Oke, mungkin bagian sini agak bingung ya. Jadi kita lihat aja langsung ke contoh soalnya ini. Faktorkan suku banyak berikut. Nah, kita lihat dulu. Kita mau buktikan dulu ya, teorema tersebut benar atau enggak tadi. Jadi kita perhatikan di sini koefisien S pangkat 3 ada 4, koefisien S pangkat 2 ada minus 5, koefisien S ada 6, dan koefisien S pangkat 0 itu adalah minus 5. Jadi kita jumlahkan dulu koefisiennya nih. 4 kurang 5 tambah 6 kurang 5. Hasilnya adalah 0 ya. 4 kurang 5 minus 1, minus 1 tambah 6, 5, 5 kurang 5, 0. Sehingga salah satu faktornya itu sudah pasti X kurang 1. Nah, lalu kita lanjut dengan memakai metode Horner ya. Jadi S pangkat 3 paling tinggi ini kita urutkan sampai terendah. 4 minus 5, 6 minus 5. Nah, kan tadi salah satu faktornya itu adalah S kurang 1 ya. Berarti S-nya itu sudah pasti sama dengan 1. Nah, ini 4 tambah 0, 4. Setelah di luar tinggal kali. Minus 5 tambah 4, minus 1. Minus 1 kali 1, minus 1. 6 tambah minus 1 adalah 5. Ini agak samping ya, ini ya, ada tipu dikit. Terus 5 kali 1 adalah 5 ya. Sehingga minus 5 tambah 5 adalah 0. Nah, sehingga udah terbukti. Jadi kita nggak salah hitung ya. Ini S-nya tuh sama dengan 1 untuk faktor dari ya. Nah, tinggal disuruh faktorkan. Nah, ini S pangkat 3 berarti di sini adalah S pangkat 2, di sini ada S pangkat 1, dan di sini adalah S pangkat 0. Sehingga 4S pangkat 3 kurang 5S kuadrat tambah 6S kurang 5 itu faktornya itu adalah, ingat, yang pertama tadi ini dapatnya dari mana? Dapatnya dari sini ya. X sama 1 dapatnya dari X kurang 1. Sehingga di sini X kurang 1 dikali dengan HS. HS-nya itu adalah ini. 4X kuadrat kurang X tambah 5. Ingat ya, ini nggak ada pecahan ya. Kalau tadi ini setengah pecahan berarti semua nih bagi 2, bagi 2, bagi 2. Kebetulan ini adalah bilangan asli, bilangan bulat. Sehingga ini tinggal tulis saja. Nggak ada masalah nih. 4X kuadrat kurang X tambah 5. Nah, berikutnya poin B. X pangkat 3 kurang 7X kuadrat kurang 5S tambah 3. Oke, kita akan bahas nih. 1, ini koefisiennya ya, kurang 7. Kurang 5 tambah 3. Dapatnya adalah minus 6, minus 5 tambah 3, minus 11 tambah 3, minus 8. Nah, ini nggak 0 ya. Masuk ke step kedua. Koefisien, jumlah koefisien suku pangkat ganjil. Nah, pangkat ganjil yang ini. Ini pangkat ganjil koefisien 1, tulis. Terus di sini ada pangkat ganjil lagi. Minus 5, tulis. 1 kurang 5 adalah minus 4. Lalu lanjut lagi, jumlah koefisien suku pangkat genap. Nah, ini S pangkat 2 ya. Ini ada minus 7. Oke, ini juga termasuk sebagai suku pangkat genap ya. Jadi S pangkat 2, S pangkat 0 juga termasuk sebagai suku pangkat genap. Jangan silap ya. Ini konstanta ini adalah pangkat genap. Ini tambah 3, hadapannya adalah minus 4. Nah, ini sama ya. Kalau sama, berarti salah satu faktornya itu adalah X tambah 1. Sehingga S-nya itu adalah minus 1. Ini kita tulis minus 1. Ini kita jabarkan ya. 1 min 7 min 5, 3. Sudah ada di video sebelumnya dijelaskan ya. Ini 1 tambah 0, 1. 1 kali minus 1, minus 1. Minus 7, minus 1, minus 8. Kali minus 1 adalah 8. Min 5 tambah 8, 3. 3 kali min 1, min 3. Ini 0. Berarti udah benar ya. Ini adalah teorema faktor. Ini S pangkat 3 lalu turun jadi S pangkat 2, S pangkat 1, dan S pangkat 0. Nah, sehingga di sini faktor dari S pangkat 3 kurang 7S kuadrat kurang 5S tambah 3. Hasilnya itu adalah ini. Ini dapatnya dari S tambah 1. Ini tulis S tambah 1. Dikali dengan HS-nya nih. S kuadrat kurang 8S tambah 3. Oke, berikutnya, faktorkan suku banyak berikut 2S pangkat 4 tambah 7S pangkat 3 tambah S kuadrat kurang 7S kurang 3. Nah, pertama-tama kita pakai step pertama dulu. Koefisiennya kita jumlahkan, dapat hasilnya adalah 0, berarti S kurang 1 ya. Nah, berikutnya, ini kita mau tes lagi dengan step 2. Kenapa? Karena ini udah pangkat 4, jadi kita harus butuh
banyak faktor ini supaya lebih mempermudah perhitungan ya. Ini kita tes jumlah koefisien pangkat ganjil. Ini adalah 7 kurang 7, hasilnya 0 ya. Terus koefisien pangkat genap, ini ada 2 tambah 1 kurang 3, 0 juga. Nah, berarti ini salah satu faktornya adalah X tambah 1. Semakin banyak kita dapat, semakin mempermudah perhitungan kita ya. Nah, ini kita coba metode Horner. Kita mulai dari X sama 1 dulu. Dari ini ya. Jadi ini tulis dulu 271 min 7 min 3 dari ini. 2 tambah 0, 2. 2 kali 1, 2. Dapat 9. 9 kali 1, 9. Ini 10. 10 kali 1, 10. Minus 7 tambah 10, 3. 3 kali 1, 3. Dan sini ada 0. Berikutnya, S-nya ketika min 1. Lanjut. 2 tambah 0, 2. 2 kali min 1, min 2. Ini 7. 7 kali min 1, min 7. Di sini 3. 3 kali min 1, min 3. Dan sini 0 juga. Nah, udah pasti ya nih ya, merupakan salah satu faktor dari suku banyak ini. Nah, setelah itu, ini tinggal kita buat faktornya aja. Ini dapatnya dari X kurang 1 ya. Ini dapatnya dari X tambah 1, tulis kembali. Nah, HS-nya ini adalah 2S pangkat 2 tambah 7S tambah 3. Nah, ini kan udah tersisa pangkat 2 nih. Tadi kan pangkat 4 ya. Pangkat 4 di sini pangkat 3 turun. Berarti di sini jadi pangkat 2 ya. Dia turun step by step. Nah, kalau bentuknya udah pangkat 2 seperti ini kita akan lebih mudah untuk memfaktorkannya. Kita nggak usah tulis lagi. Lanjut lagi berapa lah, 1/2 lah, berapa min 3 lah. Nah, kita langsung faktorkan saja nih. Sehingga dapatnya faktornya adalah X kurang 1 kali X tambah 1 kali 2X tambah 1 kali X tambah 3 ya. Lanjut nomor 4. Yang ini juga sama, kita jumlahkan koefisiennya. Dapat 0. Berarti salah satu faktornya itu adalah X kurang 1. Jumlah koefisien pangkat ganjil, ini pangkat ganjil ya. Ada 2 dan minus 8, hasilnya adalah minus 6. Jumlah koefisien pangkat genap, ini ada 1, ada minus 7 dan tambah 12, hasilnya adalah 6. Nah, kesimpulannya ini 6 sama minus 6 kan beda. Berarti S tambah 1 itu bukan faktornya ya, bukan salah satu faktornya. Ini step ketiga, kita pakai step ketiga. Ini faktor dari 12 ya. Jadi adalah 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dapatnya dari ini ya, 12 itu 1 kali 12, 2 kali 6, dan 3 kali 4. Sehingga faktornya itu 1, 2, 3, 4, 6, 12. Dari sini ya. Setelah itu kita Q. Ini Q. Kita tes Q di sini 1, berarti faktornya adalah 1. Lanjut, plus min P dibagi dengan Q. Jadi ini plus min 1 bagi 1, 1. 2 bagi 1, 2. Kesimpulannya ini semua angka tulis kembali ya. Kalau di sini 1,2 berarti lanjut lagi. 1 bagi 2 setengah. 2 bagi 2, 1, 3 bagi 2, 3/2, dan seterusnya. Nah, ini kan angkanya lumayan banyak. Jadi kita harus coba dulu yang mana yang bisa membuktikan hasilnya nih sisanya 0. Kalau bisa membuktikan sisanya 0, berarti udah dipastikan itu adalah salah satu faktor dari suku banyak ini ya. Ini kita tulis kembali nih koefisiennya ini. 1 tambah 0, 1, 1 kali 1, 1. Ini ya, tinggal buat seperti biasa nih. Ini juga udah dijelaskan ya di video sebelumnya dengan detail. Nah, ini dapat 0 ya. Nah, setelah S sama 1 selesai, ini nih ya, S sama 1. Berikutnya kita akan coba dengan angka yang ada di sini. Yang mana yang bisa memberikan hasilnya 0, berarti udah pasti teorema faktor. Yang pastinya kita nggak boleh memakai X sama min 1 ya, karena ini kan X sama min 1. X sama 1 kan udah pakai. Min 1 ini nggak usah pakai lagi karena udah pasti ini nggak memenuhi. Karena jumlah koefisien pangkat ganjil dan genap itu berbeda ya. Kita boleh pakai plus 2 atau minus 2. Nah, kita akan coba pakai plus 2 dulu. 1 kali 2, 2. Ini 5. Ini 10. Yang ini 6. Ini 12. Nah, ternyata udah dapat 0. Andaikan tadi bukan 0, yaudah kita hapus lagi. Kita tes dengan minus 2. Dan seterusnya sampai dapat 2 ini ya. Nah, kenapa kita tes cuma 2 nih? Karena kalau udah kita tes 2, berarti pangkatnya ini 4 jadi pangkat 3, pangkat 2 jadinya nih.
Ini pangkat 3, yang ini pangkat 2. Sehingga udah lebih mudah nih kita faktorkannya di hasil akhir nanti. Kalau di sini pangkat 5, berarti kita harus buat minimal 3 kali lah supaya bisa dapat pangkat 2 nih. Kalau dapat pangkat 2 udah gampang nih, tinggal difaktorkan. Andaikan bisa difaktorkan, berarti hasilnya itu memang rasional. Andaikan nggak bisa difaktorkan, berarti akarnya itu adalah irasional ya. Oke, jadi diingat ya, andaikan ketika kita udah dapat S pangkat 2, ternyata bisa difaktorkan, berarti itu hasilnya nanti adalah akarnya adalah rasional. Jika nggak bisa difaktorkan, diskriminannya negatif, berarti akarnya adalah irasional ya. Ini X kurang 1 dari sini. Ini X kurang 2 dari yang ini ya, kita udah tes tadi, ini X kurang 2. Dan ini adalah X kuadrat tambah 5S tambah 6. Lalu tinggal difaktorkan. Dapatnya adalah X kurang 1 kali X kurang 2 kali X tambah 2 kali X tambah 3. Nah, kalau pertanyaan gini, jumlah akar rasionalnya ada berapa? Ini kita tinggal buat nih X sama 1. Ini X sama 2. Ya, ini X sama minus 3. Minus 2 ya, minus 2. Dan ini X sama minus 3. Sehingga akar rasionalnya ini jumlahnya adalah 4. Oke, akar rasional ya. Akar rasional 4. Kalau irasionalnya berapa? Irasionalnya berarti adalah 0 ya, karena nggak semuanya bisa difaktorkan, nggak ada yang nggak bisa difaktorkan. Andaikan ada yang nggak bisa difaktorkan, berarti kita hitung lagi jumlahnya ada berapa akar irasional ya. Oke, next topik berikutnya ini adalah teorema Vita ya. Jadi ini gimana kita menentukan jumlah dan hasil kali akar persama suku banyak atau polinomial berikut ya. Kalau kelihatannya di sini panjang dan mungkin kalian bingung, ini sebenarnya ada triknya nih. Kita perhatikan nih. Kalau derajatnya 2, berarti ini BC. Kalau derajatnya 3, ini BCD. Kalau derajatnya 4, ini adalah BCDE. Nah, sampai sini mudah-mudahan udah paham ya. Ini penyebutnya semua adalah per A semua nih. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Ini kan diawali dengan minus ya, berarti min berikutnya adalah pos. Ini juga sama, min, pos, min. Ini min, pos, min, pos. Oke, sekali lagi ya. Ini kalau derajatnya 2, berarti ini ada BC. Derajatnya 3, BCD. Derajatnya 4, BCDE. Oke, step berikutnya. Ini min, pos, min, pos, min, min, pos, min, pos. Jadi dimulai dari min dulu. Oke, langkah berikutnya. Ini kalau jumlah akar ya. Berarti ini udah pasti B nih. Kalau hasil kali 2 akar, berarti C. Ini juga sama. Ini kan satu akar dijumlahkan. Udah pasti B nih. Kalau 2 akar, jumlah hasil kali 2 akar. Ini hasil kali 2 akar ya. Udah pasti adalah C. Nah, kita cek ini nih. Nih, jumlah dari hasil kali 2 akar. 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 3, 1, 4, 2, 4. Ini udah pasti C nih. Karena jumlah dari hasil kali 2 akar. Ini 2 akar ya. Nah, berikutnya. Kalau hasil kali 3 akar gimana? Nah, ini jadi D. Min D. Ini juga sama. Kan 3 akar nih ya. Hasil kali. Nih, 3 akar dijumlahkan nih. Ini juga min D per A. Nah, kalau 4 akar, berarti tambahkan lagi D, jadi huruf berikutnya adalah E. Nah, jadi nggak susah ya untuk mengerti konsep teorema Vita ini ya. Oke, supaya lebih jelas kita lihat contoh soal yang pertama ini. Jika akar persamaan, ini derajatnya ada 4 ya, berarti sudah pasti ada B, C, D, E ya. Berarti rumusnya ini nanti ada B, C, D, E nih. Ini kita tentukan dulu A-nya 5, B-nya min 3, C-nya 7, D-nya min 1, dan E-nya itu 6 ya. Nah, ini kan kali nih, hasil kali 4 akar ya. Berarti kita ingat, ini ada min B, ada C, ada min D, ada E. Nah, hasil kali 4 itu, 4 akar adalah E. Berarti E per A. Oke, dikurang, ini kurang. Ini tambah ya, bukan kali ya. Ini ada tipe, ini tambah. Jadi kan jumlah keempat akar. Jadi masing-masing nih dijumlahkan nih akarnya nih. Kan 1 nih. Berarti yang atas min B per A nih. Ini min B per A.
Nah, kalau udah mengerti konsep ini udah gampang lah nih. Ini berarti E per A min ketemu min jadinya plus ya. Berarti E per A tambah B per A hasilnya itu adalah ini E nya 6, 6 per A nya 5 tambah B nya minus 3 per A nya 5. Maka hasilnya ini adalah 3 per 5 ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Jika ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan memberikan pertanyaan di kolom komentar. Akhir kata saya ucapkan terima kasih, tetap semangat dalam belajar, stay healthy and see you again.